Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai tidak efektif untuk mengurangi angka kasus positif COVID-19. Ada sejumlah hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah dalam menjalankan PPKM tahap kedua yang mulai berlaku 26 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang. Simak wawancara jurnalis Jawa Post TV Nurul Khotimah dan juru kamera Oris Alfian bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Saat ini saya sudah bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Halo Pak Hermawan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Mbak Nurul juga sehat ya? Sehat Pak. Pak, ini kan pemerintah akan melanjutkan nih Pak, PPKM untuk tahap kedua. Namun seperti yang kita lihat pada PPKM tahap pertama, ini laju pertambahan kasus positif COVID-19 masih cukup tinggi nih, hampir 10.000 nih setiap harinya. Lalu evaluasi apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah di PPKM tahap kedua ini? Jadi PPKM ini adalah kebijakan yang sebenarnya modifikasi dari PSBB ya sebelumnya, dan ini berawal dari inisiasi untuk melandaikan kasus di rumah sakit yang semakin melonjak. Bahkan rumah sakit di Jawa dan Bali ini sudah over capacity. Nah, oleh karena itu tanda-tanda yang sudah terjadi sejak Desember ini masuk ke minggu ketiga sekarang di bulan Januari makin menjadi, dan seluruh Jabodetabek sudah stagnan. Nah, maka itu PPKM ini adalah pilihan, tetapi sifatnya sementara. PPKM ini adalah bentuk yang sifatnya temporary dan bukanlah upaya untuk memutus mata rantai, tapi lebih kepada menekan dan membatasi kasus supaya ada pelandaian di pelayanan kesehatan atau adanya relaksasi. Nah, sementara kalau upaya ini dianggap berhasil, sebenarnya tidak akan memutus mata rantai tadi. Tapi apakah PPKM ini efektif? Sejauh ini menurut Bapak bagaimana? Kami mengamati dan melihatnya tidak begitu efektif ya untuk memutus mata rantai. Menekan sementara ya, tapi sifatnya parsial atau segmented sehingga tidak paripurna yang pada akhirnya tidak mengatasi seluruh persoalan, Mbak Nurul. Oke, lalu kira-kira saran apa sih Pak yang bisa diberikan kepada pemerintah nih agar kasus bisa berkurang seperti itu? Karena kita tahu ini hampir mencapai 1 juta kasus positif COVID-19. Ya, angka prevalensi kita memang predictable. Sejak awal kami sudah meramalkan akan kenaikan kasus. Bahkan perhitungan kami di akhir Desember itu sudah menyentuh 1 juta kasus, tetapi rupanya kelihatannya di Januari ini. Nah, kenaikan kasus ini tidak melulu berkaitan dengan PPKM atau tidak, termasuk penahanan kasus ini tidak akan terlalu efektif dengan PPKM. Yang ada tuh 3 solusinya. Pemerintah menerapkan PSBB secara nasional, kompak dan disiplin. Yang kedua, mengupayakan atau optimalisasi vaksin, tetapi ini tidak bisa karena sifatnya jangka menengah. Yang ketiga itu upaya community-based first aid atau upaya kesehatan berbasis masyarakat, tapi belum dikampanyekan oleh pemerintah. Tadi ada 3 faktor utama yang Bapak sebutkan bisa mengurangi angka kasus positif, dan yang ketiga ini belum diupayakan secara maksimal. Apa sih Pak alasannya itu belum diupayakan secara maksimal? Menteri Kesehatan mengatakan hulu persoalan kita adalah kesehatan masyarakat itu sendiri. Makanya sekarang nih ada formasi baru tuh di Kementerian Kesehatan namanya staf khusus bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dan bahkan Dirjen Kesehatan Masyarakat akan baru diganti. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan adanya upaya ini ada perbaikan di hulu. Yang namanya rumah sakit, ruang rawat, ruang isolasi itu hilir sebenarnya. Tetapi hulunya ketika masyarakat disiplin, taat protokol kesehatan, tetapi juga ada kesatuan upaya, termasuk tersedianya lingkungan-lingkungan yang sehat, baik, dan higienis. Nah, inilah yang kita butuhkan di tengah masyarakat yang harus dikampanyekan menjadi pilihan utama pemerintah ke depan. Oke, lalu ini kan kemarin Menteri Kesehatan sempat menyebut bahwa ada tanda kutip kesalahan seperti itu dalam sistem testing yang selama ini diberlakukan. Tanggapan Bapak bagaimana? Saya setuju dengan pernyataan Menteri Kesehatan. Justru kita mengapresiasi sebuah keberanian Menteri jujur untuk mengevaluasi lininya. Nah, oleh karenanya kami berharap ke depan Menteri Kesehatan mampu menjadi leading sektor, the real leader. Artinya betul-betul mendrive upaya pengendalian COVID ini dari perspektif kesehatan. Karena kesehatan itu harus dimenangkan. Tidak mungkin kita menangkan dua-duanya di saat pandemik ini. Pasti ada satu yang terkalahkan. Tetapi bahwa persoalan besar kita adalah kedaruratan kesehatan masyarakat, Presiden sudah mengatakan ini adalah prioritas. Kesalahan testing selama ini itu menggunakan pemeriksaan seperti rapid antibody, antigen, bahkan PCR sebagai prasyarat untuk mobilitas menggunakan pesawat, bus, atau kereta, prasyarat juga untuk masuk pada rapat-rapat tertentu, bahkan kalau menteri ke istana itu prasyaratnya harus tes PCR. Nah, model ini disebut pasif.
Oke, memang harusnya testing ini dilakukan seperti apa sih Pak? Nah, testing ini pada dasarnya harus dilakukan pada kelompok yang berisiko yang memang sudah teridentifikasi. Maka testing itulah pintu awalnya. Ketika kita mengetahui orang di daerah tertentu sudah zona merah, potensi terpapar, disitulah orang itu diidentifikasi, ditelusur. Kalau dia dikatakan memang risiko tinggi, dites. Kalau dites ditemukan positif, kemudian di-treat atau dirawat, atau dipulihkan kembali di Vaskes. Nah, ini yang seharusnya bukan menjadi prasyarat harus pemeriksaan di bandara, di terminal. Nah, ini sama sekali tidak efektif dan itu bukan bagian konsep epidemiologis. Lalu sebenarnya hal apa sih yang harus dioptimalisasi dari sistem 3T yang memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, treatment, testing, dan juga tracing seperti itu? Yang saat ini perlu dilakukan adalah 3T, testing, tracing, dan treatment. Testing ini bukan dengan di bandara segala macam. Itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi itu bukan dijadikan alasan utama kita atau ukuran utama. Testing itu pada kelompok orang-orang yang memang ditengarai berdasarkan tracing sebelumnya, itu dilakukan. Sehingga temuan kasus cepat, kalau cepat orang ditemukan kasus, cepat dirawat, cepat dipulihkan. Tapi juga kalau kapasitas perawatan seperti fasilitas tidak memadai, nah ini yang kita khawatirkan banyak yang kematian yang terjadi yang terlambat untuk ditangani. Mudah-mudahan sejalan, testing, tracing, dan treatment, kapasitas disiapkan, testing ditingkatkan, tracing dioptimalkan. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, Pak, ini kan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit ini kuotanya seperti yang kita tahu sangat kritis sekali, bahkan mungkin banyak yang over kapasitas. Lalu bagaimana sih Pak yang harus dilakukan sama pemerintah ke depan? Apakah dengan menambah kapasitas rumah sakit baru atau ruang-ruang isolasi baru, apakah itu cukup? Iya, jangka pendek tentu mengejar ya, menambah kecepatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan. Karena bagaimanapun kita menambah, sebenarnya kita tidak mampu mengikuti kecepatan virulensi atau penularan kasus yang naik puluhan ribu per hari untuk seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya ada dua. Pertama, rumah sakit harus mengevaluasi terkait dengan clinical effectiveness. Rata-rata lama rawat di rumah sakit kan idealnya 14 hari untuk pasien COVID. Tapi ada perawatan yang kadang lebih, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Dan ini menyebabkan sirkulasi pasien baru dan lama yang keluar masuk rumah sakit itu terganggu. Maka itu di internal rumah sakit ada yang disebut clinical effectiveness. Nah, bagaimana tindakan pelayanan baik oleh dokter, perawat, dan lain-lain ini dievaluasi secara klinis. Tapi yang kedua itu hulunya di luar rumah sakit. Jangan sampai ada orang yang dirujuk. Caranya tingkatkan kesehatan masyarakat, daya tahan keluarga diperbaiki, komunitas itu berdaya, sehat, perilaku 5M itu juga menjadi kewajiban atau keniscayaan, dan pada akhirnya memang harus mengerahkan tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, perawat komunitas, bidan-bidan desa atau kelurahan, dan bahkan dokter layanan primer. Nah, ini turunkan ke masyarakat. Itu memang harus dilakukan dari segi pemerintah dan masyarakat juga harus terus mematuhi protokol kesehatan ya. Iya dong, itu sesuatu yang wajib. Pokoknya 5M sekarang kita kampanyekan. Terbiasa menggunakan masker seperti kita sekarang, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, dan juga membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Itu yang utama. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermawan atas waktunya untuk berbincang dengan Joko Sehat TV. selalu. Sehat selalu ya Bapak. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Nurul Khotimah, Ori Salvian, Jawa Post TV.